Resmob Polda Jawa Barat dan Polda Selebgram Angel Lali ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang. Penipuan bermodus janji lolos ujian akademi polisi lagi-lagi terjadi. Selamat datang kembali di channel Nick Paralel. Sudah lama sekali tidak menyapa kalian para pendengar setia teori konspirasi yang sering saya bawakan. Hari ini saya kembali untuk Anda semua dengan membawakan konsep baru ke dalam channel ini. Skip terlebih dahulu kata sambutan untuk menginformasikan bahwa saya kembali ke channel ini. Langsung saja ke topik yang ingin segera saya sampaikan, yang dimana saya yakin kalian pasti mendengar kata-kata atau pernyataan bahwa sumber daya alam di negara kita itu sangatlah banyak dan kualitasnya sangatlah bagus. Namun patut disayangkan, sumber daya manusia kita itu tidak sebanding dengan sumber daya alam kita. Lebih tepatnya tidak dapat mengimbangi, atau mungkin lebih kasarnya bisa dikatakan sumber daya manusia di negara kita itu kualitasnya rendah. Asik bukan melihat tingkah konyol dari konten-konten masyarakat dari negara kita? Dari mulai video lucu yang literally memang video lucu, lalu ada berita tawuran di mana-mana, kejahatan, pemerkosaan, korupsi, bahkan kelakuan main hakim sendiri dari warga sekitar untuk menanggapi sebuah kejadian atau peristiwa kejahatan seperti maling dan lain-lain. Atau jangan-jangan kalian itu merasa kalau nyaman dan sefrekuensi dengan video atau konten yang konyol tersebut, tertawa, bahkan rela membuang-buang waktu kalian 2-3 jam atau bahkan 24 jam hanya untuk scroll TikTok atau reel Instagram atau mungkin video-video di Facebook atau di YouTube untuk mencari video tingkah lucu dan tingkah konyol warga plus 62 atau mungkin tingkah konyol warga dunia lah. Sebuah negara mampu untuk bersaing dan dikatakan menjadi negara maju, salah satu faktor utamanya adalah sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kenapa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama penentu dari maju tidaknya sebuah negara? Karena sumber daya manusia merupakan titik penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan. Ya misal perlombaan Agustusan ya, jika tidak ada sumber daya manusianya, maka perlombaan itu tidak akan pernah berjalan. Lalu kenapa harus berkualitas tinggi? Kalau yang penting ada itu bisa menjalankan kegiatan, ya agar bisa menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Ya kalau kita tidak mempunyai kualitas itu, ya mungkin pekerjaannya akan lama ataupun membengkak untuk biaya operasionalnya dan seterusnya. Nah, semakin efektif dan efisien suatu pekerjaan, maka hasil atau produk akan menjadi lebih bagus dan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Entah itu produk olahan untuk sumber daya alam atau yang diciptakan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Nah, sedangkan jika suatu negara hanya bergantung kepada sumber daya alam, maka cepat atau lambat SDA tersebut akan habis. Ya walaupun ada sih yang sumber daya alam yang bisa diperbarui, tapi secara umumnya SDA itu bisa habis dan tidak bisa diperbarui. Jika suatu negara itu tidak mengimbangi dengan SDM yang berkualitas, maka dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami krisis dan bahkan bubar. Karena sumber daya yang mampu diperbarui terus-menerus adalah sumber daya manusia. Ya seperti yang aku katakan bahwa sumber daya alam itu kebanyakan atau lebih umumnya itu tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah negara Arab atau negara-negara di blok timur ya. Mereka itu mulai membuilding sumber daya manusia mereka untuk menciptakan fasilitas-fasilitas, entah itu wisata, entah itu apapun itu, yang tidak menggantungkan lagi sumber daya alam. Lantas bagaimana pendapat saya tentang sumber daya manusia di negara kita? Seperti di awal,
banyak pendapat yang menyatakan bahwa sumber daya manusia di negara kita itu kualitasnya rendah. Negara kita itu memiliki banyak sekali julukan untuk menggambarkan betapa rendahnya SDM kita. Seperti julukan rendah literasi, rendah moral, rendah gizi, dan banyak lagi. Tapi perlu diingat ya, masih ada manusia atau masyarakat sebagian yang memiliki kualitas yang tinggi. Ya, karena sedikitnya manusia yang kualitasnya tinggi, maka jangan heran kalau banyak negara di luar sana yang menyimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang rendah. Sakit ya, jujur sakit mendengar klaim dari negara luar seperti itu. Namun bagi saya yang sadar diri yang masih menjadi salah satu dari SDM rendah tersebut, membuat saya mulai berbenah diri dan mulai memperbaiki kualitas hidup saya. Contoh nyata yang diakibatkan dari rendahnya SDM kita itu ya kelakuan dari oknum-oknum pejabat yang kalian bisa lihat sendirilah. Banyak yang ada di berita ya. Dan ingat, para oknum penguasa adalah cerminan dari rakyat atau warga itu sendiri. Misal, para oknum penguasa yang seenaknya melaju di jalan raya dengan dalih sebagai salah satu pejabat untuk mendapatkan privilege. Dia menggunakan privilege itu untuk menerobos kerumunan bahkan lampu merah. Oke, hal itu tidak begitu masalah karena ya di dalam peraturan undang-undang juga sudah termuat bahwa pejabat negara memiliki prioritas di jalan raya. Tapi efeknya apa? Banyak rakyat yang meniru para penguasa di atas untuk menerobos lampu merah, pelanggar lalu lintas, tidak menaati peraturan berkendara, bahkan dengan entengnya melanjutkan kendaraannya secara ugal-ugalan. Dan ada juga manusia tolol merokok sembari berkendara motor di jalan. Apa? Marah? Sakit hati karena saya bilang begitu? Kalau kalian marah dan sakit hati, saya tunjukkan kebenaran ini, maka kualitas diri kalian yang memang segitu-segitu saja. Saran saya, introspeksi diri dan perbaiki kualitas diri kalian. Seperti apa yang saya lakukan sekarang, sadar diri dan mau berubah, bukan sadar diri kemudian marah. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk menaikkan SDM? Untuk menjawab pertanyaan di atas tentang apa yang perlu dilakukan untuk menaikkan level SDM kita agar diakui oleh negara-negara lain atau setidaknya mampu membuat perusahaan yang dimana kalian bekerja menjadi lebih baik adalah dengan cara sadar diri terlebih dahulu bahwa kemampuan kalian itu memang rendah. Kemudian menurunkan ego kalian yang sok tahu itu dengan cara menerima hal baru atau pengetahuan baru. Ya lebih tepatnya meningkatkan kapasitas literasi kita terhadap apapun. Apa itu literasi? Ya cari sendiri, karena hal itu merupakan salah satu cara agar kalian untuk belajar merubah kualitas diri kalian sendiri. Sekian dan terima kasih.